Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya yaitu Muhammad Fauzan Bagai Saputra dan dua rekan saya yaitu Ronaldo Kristio dan Muhammad Mansur. Kami akan menjelaskan bab manajemen pemasaran, yaitu tentang menetapkan strategi produk. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar perlu menangani 5 tingkat produk. Tingkat yang pertama ada core benefit, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Pemasar harus melihat diri mereka sendiri sebagai pemberi manfaat. Tingkatan yang kedua yaitu basic produk, yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Tingkatan yang ketiga yaitu expected produk. Pada tingkat ketiga, pemasar menyiapkan produk atau layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Seperangkat atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk atau layanan tersebut. Tingkatan yang keempat yaitu augmented produk. Pada tingkatan keempat ini, pemasar menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Di negara maju, brand positioning dan persaingan ini sudah terjadi pada level augmented produk. Namun di pasar di negara berkembang seperti India ataupun Brazil ataupun Indonesia juga, persaingan sebagian besar masih terjadi di tingkat produk yang diharapkan. Tingkatan yang terakhir yaitu potensial produk. Pada tingkat kelima terdiri produk yang potensial, yang mencakup semua kemungkinan penambahan dan transformasi yang mungkin dialami produk atau penawaran di masa mendatang. Di sini perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka terhadap penawaran perusahaan yang lain. Diferensiasi juga muncul dan juga persaingan semakin terjadi atas dasar penambahan produk. Namun, setiap penambahan juga menambah biaya dan manfaat yang bertambah menjadi manfaat yang diharapkan dan titik keseimbangan diperlukan dalam kategori ini. Pemasar juga mengklasifikasi produk berdasarkan daya tahan, berwujud, dan penggunaannya. Selanjutnya ada klasifikasi produk berdasarkan daya tahan dan berwujud. Yang pertama ada non-durable goods atau barang yang tidak tahan lama. Barang yang tidak tahan lama merupakan barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kegunaan seperti bir ataupun sampo. Karena barang-barang ini sering dibeli, maka strategi yang tepat adalah membuat barang tersebut tersedia di banyak lokasi. Hanya menagih markup kecil dan beriklan secara besar-besaran untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Yang kedua ada durable goods atau barang yang tahan lama. Barang yang tahan lama ini merupakan barang yang berwujud yang biasanya bertahan dalam banyak kegunaan atau dalam kurun waktu yang lama. Contohnya alat elektronik seperti lemari es, peralatan mesin, pakaian, dan lain-lain. Barang-barang ini biasanya membutuhkan lebih banyak penjualan dan layanan pribadi, memiliki margin yang lebih tinggi, dan membutuhkan lebih banyak penjual jaminan. Yang ketiga ada servis atau layanan. Layanan merupakan produk yang tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, bervariasi, dan mudah rusak, yang biasanya memerlukan lebih banyak kontrol kualitas, kredibilitas pemasok, kemampuan beradaptasi. Contohnya seperti tukang cukur rambut, terus tukang laundry, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi barang konsumen. Yang pertama ada convenience goods.
merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli, membutuhkan waktu segera dan hanya memerlukan usaha yang minimum ataupun sangat kecil dalam pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sampo atau kebutuhan sehari-hari, karena itu sering dibeli. Yang kedua ada shopping goods atau barang belanjaan. Shopping goods merupakan barang-barang yang secara karakteristik dibandingkan konsumen atas dasar kesesuaian, kualitas harga, dan gaya. Contohnya furnitur, pakaian, dan lain-lain. Barang belanjaan homogen serupa dalam kualitas, tetapi cukup berbeda dalam harga untuk membenarkan perbandingan belanja. Barang belanjaan heterogen berbeda dalam fitur dan layanan produk yang mungkin lebih penting daripada harga. Penjual heterogen barang belanjaan membawa berbagai macam pilihan untuk memuaskan selera individu dan melatih tenaga penjualan untuk menginformasikan dan menasihati pelanggan. Yang ketiga, special goods atau barang-barang khusus yang memiliki karakteristik unik atau identifikasi merek di mana cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan upaya pembelian khusus. Contohnya seperti mobil, komponen audio video, dan pakaian-pakaian. Barang khusus tidak membutuhkan perbandingan. Pembeli juga bisa menginvestasikan waktu hanya untuk menjangkau dan membawa produk khusus yang diinginkan. Yang terakhir ada unsold goods atau barang yang tidak dibeli. Merupakan barang yang tidak diketahui atau biasanya tidak dipikirkan untuk dibeli oleh konsumen, seperti asap detektor atau barang-barang yang tidak jelas. Contoh klasik lainnya adalah asuransi jiwa, peta kuburan, batu nisan. Barang yang tidak dibeli dan juga tidak membutuhkan iklan dan dukungan penjualan pribadi. Selanjutnya ada klasifikasi barang industri. Yang pertama ada material and part atau bahan dan suku cadang. Merupakan barang yang masuk ke produk produsen sepenuhnya. Mereka terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama bahan mentah dan bahan suku cadang manufaktur. Bahan mentah pada gilirannya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu produk pertanian seperti gandum, kapas, ternak, buah-buahan, dan sayuran, dan produk alami seperti ikan, minyak mentah, minyak bumi, dan biji besi. Yang kedua ada capital items atau barang modal, merupakan barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Mereka jatuh ke dalam dua kelompok. Yang pertama instalasi dan peralatan. Instalasi terdiri dari gedung dan alat berat. Instalasi juga merupakan pembelian utama. Biasanya memang begitu dibeli langsung dari produsen, yang tenaga penjualannya termasuk staf teknis dan negosiasi yang panjang. Produsen harus bersedia merancang spesifikasi dan menyediakan layanan pasca penjualan. Yang ketiga ada supplies and business service atau persediaan dan layanan bisnis. Merupakan barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Perlengkapan ada dua jenis, yaitu item perawatan dan perbaikan. Di sini terdapat diferensiasi produk. Ada beberapa macam yang termasuk dalam contoh diferensiasi produk. Yang pertama ada form. Bentuk produk dapat dibedakan dalam ukuran, bentuk, ataupun struktur fisik pada suatu produk. Pertimbangan berbagai kemungkinan bentuk aspirin. Meskipun pada dasarnya merupakan komoditas dapat dibedakan berdasarkan dosis, ukuran, bentuk, warna, lapisan, atau waktu tindakan. Yang kedua ada fitur. Fitur sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan berbagai fitur yang melengkapi fungsi dasarnya. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru yang sesuai dengan mensurvei pembeli terkini dan kemudian menghitung nilai pelanggan versus biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Pemasar harus mempertimbangkan berapa banyak orang yang menginginkan setiap fitur. Yang ketiga ada durability. Durability
merupakan ukuran dari masa operasi produk yang diharapkan dalam kondisi alami yang merupakan atribut yang dinilai untuk kendaraan, peralatan dapur, dan barang tahan lama lainnya. Namun, harga ekstra untuk daya tahan tidak boleh berlebihan, dan produk tidak boleh mengalami keusangan teknologi yang cepat, seperti halnya komputer pribadi, televisi, dan telepon seluler. Yang keempat ada reliability. Keandalan pembeli biasanya akan membayar mahal untuk produk yang lebih dapat diandalkan. Reliabilitas adalah ukuran dari probabilitas bahwa produk tidak akan rusak atau gagal dalam jangka waktu tertentu. Performance quality atau kualitas kinerja, sebagian besar produk menempati salah satu dari 4 tingkat kinerja: rendah, rata-rata, tinggi, atau atasan. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas adalah tumbuh semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi dengan lebih sedikit uang. Perusahaan harus merancang tingkat kinerja yang sesuai dengan pasar sasaran dan persaingan. Yang kedua, conformance quality. Kualitas kesesuaian. Pembeli mengharapkan kualitas kesesuaian yang tinggi, sejauh mana semua diproduksi unit identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Yang terakhir, repairability. Kemudahan perbaikan. Mengukur kemudahan memperbaiki produk jika tidak berfungsi atau gagal. Ideal perbaikan akan ada jika pengguna memperbaiki produk itu sendiri dengan sedikit biaya uang atau waktu. Ini adalah referensi layanan ada ordering as, ada delivery, ada instalasi, dan ada customer training. Ketika produk fisik itu tidak mudah dapat dibedakan. Kunci keberhasilan kompetitif ini mungkin terletak pada penambahan layanan dan kualitas harganya. Rolls-Royce ini telah memastikan ini mesin pesawatnya itu sangat diminati oleh banyak orang. Banyak lembaga itu yang menawarkan situs online dan untuk bisa saling bekerjasama dengan yang lainnya dan membantu pelanggan lengkap untuk informasinya. Delivery ini pengirimannya itu seberapa cepatnya produknya itu sampai ke pelanggan, dan pelanggan ini tuh termasuk kecepatannya. Yang penting itu kecepatannya. Oke. Itu ada 3 diferensi layanan, yaitu yang pertama consumer consulting, dan yang kedua adalah maintenance and repair, yang terakhir yaitu returns. Dari ketiga diferensi layanan tersebut, ini juga bisa untuk melakukan pelayanan yang lebih mudah lagi, dan juga untuk menarik produknya ke pelanggan, yang juga disebut juga intermezzo. Desain itu seringkali menjadi aspek penting dari produk mewah. Meskipun produk ini juga ada masalah unik, yaitu keunggulan kompetitifnya sangat bagus dan juga menarik pelanggan, serta ikut menjaga antusias untuk memahami apa yang mereka lakukan. Carter and Lewis Fashion itu sudah mengelola waralaba yang sudah berkade-kade, dan sekarang sudah bertumbuh besar waralabanya, dan juga bisa merilis apa yang dia peroleh dari waralaba tersebut, dan perusahaannya juga banyak dan diminati orang juga. Produk-produknya itu juga mewah dengan interior yang sangat bagus dan menarik juga apa yang dia kerjakan. Contohnya kulkas Sub-Zero. Kulkas Sub-Zero ini dijual dengan harga mulai dari $1.600 untuk model kecil di bawah meja hingga
US dollar untuk Pro 48 khusus dengan interior budget yang tahan karat. Target konsumen dari kulkas Sub-Zero ini yaitu pelanggan dengan standar tinggi kinerja dan desain yang menghargai rumah mereka dan apa yang mereka beli untuk melengkapinya. Sub-Zero juga secara ekstensif mensurvei grup serta desainer dapur, arsitek, dan pengecer yang merekomendasikan dan menjual produknya. Salah satu tren mewah yaitu adalah membungkus pengalaman pribadi di sekitar produk. Pengecer mode kelas atas adalah menawarkan pengalaman itu di samping dagangan mereka, mengharapkan pelanggan yang pernah mengunjungi bengkel atau bertemu desainer akan mereka itu lebih dekat dengan mereka dengan mereknya. Gucci itu mengundang pembeli terbesarnya ke peragaan busana berkuda dan festival film Cannes. Dunia itu memungkinkan pengemudi Porsche ini bisa untuk menarik pelanggannya, melatih keterampilan mengemudi dan menikmati kesenangan habis-habisan saat mengemudi di jalan raya atau di luar jalan raya, di es, di pegunungan. Lingkungan pemasaran ini terus berkembang, globalisasi, teknologi baru, krisis keuangan, dan pada akhirnya itu konsumen bergeser. Budaya dan kekuatan lain itu mengharuskan untuk melakukan keterampilan lain dan mahir dalam melakukan merek itu dia berhasil. Dan akhirnya mereka bangga sekali. Oke. Hierarki produk di sini adalah need family. Kebutuhan ini yang mendasarkan keberadaan produk keluarga. Sebagai contohnya adalah keamanan. Selanjutnya kelompok produk yang dimana semua kelas produk yang dapat memenuhi kebutuhan inti dengan efektivitas yang wajar. Contohnya adalah tabungan dan pendapatan. Selanjutnya kelas produk. Di sini kelompok produk. Dalam kelompok produk yang dikenal memiliki fungsi tertentu dengan koherasi juga dikenal sebagai kategori produk. Contohnya adalah instrumen keuangan. Soalnya lini produk. Di sini kelompok produk dalam kelas produk yang terkait erat karena mereka melakukan fungsi serupa dengan dijual ke kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui outlet atau saluran yang sama, atau berada dalam kisaran harga tertentu. Lini produk dapat terdiri dari merek yang berbeda, merek keluarga tunggal atau merek individu yang telah diperpanjang garisnya. Contohnya adalah asuransi jiwa. Selanjutnya jenis produk. Jenis kelompok item dalam lini produk yang memiliki satu dari beberapa kemungkinan bentuk produk. Contohnya adalah asuransi jiwa berjangka. Contohnya item. Sini disebut juga unit penyimpanan stok atau varian produk, yaitu unit berbeda di dalam merek atau lini produk. Selanjutnya adalah analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan platform dasar dan modul yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda dan biaya produksi yang lebih rendah. Seperti dibagi dua, yang pertama adalah sales and profit. Manajer lini produk mungkin mempertimbangkan untuk membatalkan ini item kecuali jika memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya market profile and demand. Profil dan citra pasar. Manajer lini produk harus meninjau bagaimana ini diposisikan garis pesaing. Panjang lini produk. Lini produk cenderung memanjang seiring waktu. Kapasitas produksi yang berlebihan memberi tekanan pada lini produk manajer untuk mengembangkan item baru. Tenaga penjualan dan distributor juga melobi untuk lini produk yang lebih lengkap memuaskan pelanggan. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk, yaitu salah satu tujuannya adalah untuk ciptakan lini produk untuk mendorong penjualan. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan lini produk yang memfasilitasikan penjual pesaing. Serta komputer yang lainnya adalah untuk melindungi dari naik turunnya ekonomi. Lini produk cenderung memanjang seiring waktu. Kapasitas produksi yang berlebihan memberi tekanan pada lini produk manajer untuk mengembangkan itu baru. Line stretching, pergerakan garis setiap lini produk. Perusahaan mencakup bagian tertentu dari rentan total yang mungkin
Sebagai contoh, mobil Mercedes berada di kisaran harga atas pasar mobil, dan perdagangan garis terjadi saat sebuah perusahaan memperpanjang lini produknya di luar jangkauannya saat ini, baik pasar bawah, pasar atas, dan down market stress. Sebuah perusahaan yang diposisikan di pasar menengah mungkin ingin memperkenalkan produk dengan harga lebih rendah karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama adalah perusahaan mungkin melihat peluang pertumbuhan yang kuat. Pengecer massal seperti Walmart, Target, dan lainnya semakin menarik banyak pembeli untuk menginginkan barang dengan harga terjangkau. Yang kedua, perusahaan mungkin ingin mengikat pesaing kelas bawah yang mungkin mencoba untuk naik pasar. Jika perusahaan telah diserang oleh pesaing kelas bawah, ia sering memusatkan untuk melakukan serangan balik dengan memasuki kelas bawah dari pasar. Yang terakhir, perusahaan mungkin menemukan pasar setengah segmen atau menurun. Dan di sini juga pemasar menghadapi sejumlah pilihan penanaman dalam memusatkan untuk memindahkan merek ke pasar bawah. Yang pertama, gunakan nama merek induk pada semua penawaran. Yang kedua, perkenalkan penawaran dengan harga lebih rendah menggunakan nama submerek seperti PNG, Charming Basic, and Bounty Basic. Yang terakhir, perkenalkan penawaran dengan harga lebih rendah dengan nama yang berbeda. Ketika bergerak ke pasar bawah membawa resiko. Dan untuk melawan merek-merek yang berharga rendah, ia dapat menetapkan harga yang cukup rendah untuk menyamai pesaing. Ia juga menemukan beberapanya, seperti pelanggan tetapnya membeli. Penetapan harga produk campuran. Penetapan harga perusahaan mencari satu set harga yang memaksimalkan keuntungan pada total campuran. Proses penetapan karena berbagai produk memiliki ketertarikan permintaan dan biaya dan tunduk pada perbedaan derajat persaingan. Kita dapat membedakan 6 situasi yang membutuhkan harga bauran produk atau harga lini produk. Yang pertama, produk line pricing. Perusahaan penetapan harga lini produk biasanya mengembangkan lini produk pada produk tunggal. Jadi mereka memperkenalkan harga yang langka, yang dikaitkan pelanggan dengan kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Tugas penjual adalah membangun persepsi kualitas. Perbedaan membenarkan perbedaan harga. Selanjutnya, optional feature pricing. Penerapan harga fitur opsional. Banyak perusahaan menawarkan produk atau fitur dan layanan opsional dengan mereka. Selanjutnya, optional feature pricing. Opsi penetapan harga adalah masalah yang sulit karena perusahaan harus memutuskan mana yang akan dimasukkan ke dalam harga standar dan ditawarkan secara terpisah. Selanjutnya adalah captive product pricing. Penetapan harga captive produk. Beberapa produk memerlukan penggunaan produk tambahan atau produk captive. Produk pisau cukur sering memberi harga rendah dan menetapkan markup tinggi pada silent. Penetapan harga meskipun perubahan dalam lingkungan pemasaran dapat meningkatkan keadaan laba yang biasa dengan baik. Selanjutnya, two-part pricing. Perusahaan jasa penetapan harga. Dua bagian terlibat dalam penetapan harga. Dua bagian yang terdiri dari biaya tetap ditambah dengan penggunaan variabel. Biaya. Penggunaan telepon seluler mungkin harus membayar biaya bulanan minimum ditambah dengan biaya untuk panggilan yang lebih jatah mereka. Selanjutnya, by product pricing. Di sini penetapan harga produk sampingan produksi barang-barang tertentu. Yang terakhir, produk building pricing. Penetapan harga bundle produk. Penjual sering memarketkan produk dan fitur. SEO branding marketer sering menggabungkan produknya dengan produk dari perusahaan lain dalam berbagai variasi. Keunggulan utama dari SEO branding adalah bahwa suatu produk dapat diposisikan dengan cara meyakinkan berdasarkan banyaknya produk. Merek SEO branding dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dari pasar yang ada dan membuka peluang bagi konsumen dan saluran baru. Ini juga dapat mengurangi biaya pengenalan produk karena penggabungan dua gambar terkenal dan mempercepat adopsi. Dan SEO branding dapat menjadi sarana yang berharga untuk mempelajari tentang konsumen dan bagaimana perusahaan lain mendekati mereka. Agar SEO branding berhasil, kedua merek harus memiliki ekuitas merek secara terpisah, kesadaran merek yang memadai, dan citra merek yang cukup positif. Dan citra merek yang cukup. Persyaratan terpenting adalah kesesuaian logis antara kedua merek untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing sambil meminimalkan kerugian. Konsumen lebih cenderung untuk melihat merek bersama agar lebih disukai jika saling melengkapi dan menawarkan kualitas yang unik daripada terlalu mirip dan terlalu membazir. Pengemasan penting karena ini adalah pertemuan pertama pembeli dengan produk. Paket yang bagus dan menarik konsumen dan mendorong pilihan produk. Akibatnya ini dapat bertindak sebagai iklan 5 detik untuk produk tersebut. Ini juga mempengaruhi pengalaman produk konsumen nanti ketika mereka membukanya dan menggunakan apa yang ada di dalamnya.
Secara formal, pengemasan harus mencapai sejumlah tujuan. Yang pertama adalah identifikasi merek. Yang kedua, menyampaikan informasi deskriptif dan persuasif. Ketiga, memfasilitasikan transportasi dan perlindungan produk. Keempat, membantu penyimpanan di rumah. Yang kelima, bantuan konsumsi produk. Labelan. Label dapat berupa teks terlampir sederhana atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari paket, dan dapat mungkin membawa banyak informasi atau hanya nama merek. Sekalipun penjual lebih suka label sederhana, hukum mungkin mewajibkan label. Label menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi produk atau merek, dan label yang telah menjadi ikon perlu dijalankan dengan sangat hati-hati untuk mempertahankan elemen branding kunci saat melakukan desain ulang.